saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita masih berkesempatan untuk berjumpa dalam ruang Zoom ini. Kita akan bersaat teduh bersama. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman. Hari ini Jumat tanggal 3 Februari 2023 dengan judul Keteguhan Hati dan Penebusan. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan diambil dari Rut 3 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Nanti akan dibaca oleh Pak Yosa. Sebelumnya mari Bapak Ibu kita berdoa. Kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk kita merenungkan dan membaca firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kau masih mempertemukan setiap kami dalam ruang Zoom ini untuk saat teduh bersama. Bapa, pimpin dan bimbing kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini terus boleh menuntun hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kisah Rut dalam pasal 3 ini merupakan kisah yang cukup menimbulkan polemik sehingga memancing diskusi panjang. Hari ini kita akan bersama merenungkan kisah ini dengan memperhatikan gambaran secara keseluruhan dari kisah ini serta memperhatikan pelajaran yang dapat kita terapkan dalam hidup kita hari lepas hari. Mari Bapak Ibu kita membaca Rut 3 ayat 1 sampai dengan 13. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat mengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Lalu kata Rut kepadanya, "Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan." Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu.
Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam. Disingkapkannyalah selimut dari kaki Boas, dan berbaringlah ia di situ. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi. Jika ia mau menebus engkau, maka biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup. Berbaring sajalah, tidur sampai pagi. Demikian firman Tuhan dari Rut 3 ayat 1 sampai 13. Terima kasih Pak Yosa, Bapak Ibu dan Saudara. Bila kita memperhatikan sekilas nasihat Naomi kepada Rut yang tercatat dalam ayat 1 sampai dengan 5, mungkin ada sesuatu yang mengganjal di dalam benak kita, yaitu Naomi memberikan nasihat kepada Rut untuk menyingkapkan selimut dari kaki Boas. Apakah ini suatu nasihat yang bernuansa godaan seksual? Sebagaimana disinyalir oleh sebagian orang, dugaan semacam ini tentunya tidak sesuai dengan konteks kisah ini secara keseluruhan, sehingga tidak dapat dibenarkan. Menyingkapkan selimut yang menutupi kaki seseorang yang sedang tidur di malam hari tentunya akan membuat orang tersebut kedinginan sehingga terjaga dari tidurnya. Dan memang itulah yang kemudian terjadi. Sehingga Rut mendapatkan kesempatan untuk mengutarakan keinginannya, yaitu meminta Boas untuk menjadi penebus keluarga Naomi. Keinginan tersebut juga dinyatakan melalui tindakan Rut yang berada di kaki Boas sebagai simbol Rut yang memposisikan diri sebagai hamba. Merespon permohonan tersebut, Boas memuliakan Allah atas tindakan Rut yang berupaya untuk menegakkan tanah pusaka Elimelek melalui tindakan penebusan itu. Sebab nampaknya tanah pusaka itu telah dijual oleh Elimelek sebelum mereka berangkat ke tanah Moab. Tentu makna penebusan yang demikian mulia itu menjadi sulit dipahami ketika kita melihat tindakan Rut merupakan tindakan asusila. Selain itu, bila memang terjadi tindakan asusila, maka Boas tentu tidak dapat mengatakan, "Setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik." Mari kita merenungkan. Dari perenungan di atas, kita dapat melihat bahwa sesungguhnya tindakan Rut untuk meminta Boas menjadi penebusnya bukanlah demi kepentingan dirinya semata, melainkan demi kepentingan yang lebih luas, sekaligus demi melaksanakan kehendak Allah yang memerintahkan untuk menjaga milik pusaka yang telah Tuhan berikan. Apakah keputusan-keputusan yang kita ambil, Bapak, Ibu, dan Saudara, juga merupakan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan lebih luas yang sesuai dengan kehendak Allah, ataukah demi kepentingan pribadi semata? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami boleh belajar bahwa
setiap kami mengambil suatu keputusan, maka kami akan melibatkan Engkau. Dan kami pun juga mohon dimampukan untuk dapat mempertimbangkan untuk hal yang lebih luas ketika kami mengambil satu keputusan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berkomitmen, kita akan bersama belajar untuk mempertimbangkan kepentingan lebih luas ketika kita mengambil satu keputusan. Dan yang pasti kita akan terus mengandalkan Tuhan, kita akan terus melibatkannya di dalam setiap tindakan kita dalam hidup hari lepas hari. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.